semua, pada hari ini alhamdulillah putusan dari buruh untuk acara internasional Labor Conference di Jenewa telah tiba, dan mereka semua ada 43 orang putusan dari buruh yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Dan seperti kita ketahui bahwa Bapak Jumhur Hidayat memimpin 43 orang dalam diskusi, berdebat dan segala macam untuk para pekerja dan buruh. Kita ketahui dalam pidatonya Muhammad Jumhur Hidayat mengutarakan yang bernama Proposal Indonesia. Proposal Indonesia adalah ajuan dari para pekerja dan buruh, bukan semata-mata untuk kesejahteraan para pekerja dan buruh saja, tapi kita sama-sama meraih kesejahteraan secara bersama, baik pekerja, buruh, pengusaha, dan pemerintah. Oleh karena itu, setelah nanti pengalungan bunga, kita minta untuk pimpinan delegasi memberikan sepatah kata dan konferensi pers ya, untuk mengutarakan hasil-hasil yang sudah diputuskan oleh lembaga buruh internasional, terutama berkenaan dengan para pekerja platform, yaitu ojol. Baik para insan pers dikasih jalan, karena pidato ini sekaligus untuk press release atau konferensi pers yang akan disampaikan oleh delegasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Yang lain mundur, kasih jarak. Yang di depan tolong media, yang dikasih jalan media. Biar kita sama-sama mendengarkan Pak Jumhur melaporkan sekaligus mereview hasil-hasil yang didapatkan dari konferensi inilah. Bapak Jumhur Hidayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak minggir. Saya atas nama delegasi buruh Indonesia yang datang. Coba. Ini ada teman-teman dari Metro nih. Ya, saya atas nama teman-teman delegasi buruh yang hadir di konferensi ILO di Jenewa. Kita lebih dari 40 orang dari kaum buruh di sana, dan alhamdulillah semua poin-poin yang kita aspirasikan, kita perjuangkan di dalam negeri dan juga untuk dunia, itu mendapat persetujuan atau dikabulkan dalam konferensi ILO. Yang pertama, alhamdulillah soal platform Digital. tenaga kerja, platform digital yang kita tahu terjadi ekspektasi yang luar biasa, dan alhamdulillah dunia sekarang 100% buruh di dunia meminta mereka distatuskan, dipredikakan sebagai pekerja. Bahwa ada yang mau fleksibel, mau hanya pekerja sambilan, itu silahkan. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai dengan alasan harus mitra dan kemudian terjadi ekspektasi yang luar biasa seperti yang dialami sekarang dan dialami oleh hampir semua platform di seluruh dunia, pekerja platform. Jadi alhamdulillah sudah disetujui, akan menjadi konvensi pada tahun depan. Ya, tahun ini selama setahun akan dibuat pasal-pasal dan sebagainya. Yang kedua, soal masalah pekerja laut, ya, maritim. Jadi selama ini sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang misalnya kalau pekerja laut terdampar di satu negara, siapa yang tanggung jawab? Asuransi sosialnya berlaku atau tidak? Ini sering jadi masalah. Jadi ketika dia mendarat, dia betul-betul semacam orang terpenjara, nggak boleh kemana-mana. Nah, sekarang ada beberapa kesepakatan, mereka yang mendarat boleh jalan-jalan, misalnya nggak usah pakai visa yang ribet-ribet lagi. Mereka yang bermasalah, ada perlindungan yang berlaku dimanapun, dan mereka yang terdampar harus direpatriasi, dipulangkan ke negerinya.
Dan negara bertanggung jawab untuk itu semua. Alhamdulillah. Ya, dan seluruh dunia dan negara di seluruh dunia bertanggung. Dan alhamdulillah jadi ini sudah setujui. Yang kedua soal tambahan K3 keselamatan dan kesehatan kerja yang punya dampak biologis terhadap manusia. Nah, ini sering tidak dirinci. Nah, kemarin sudah dirinci pasal per pasalnya dan alhamdulillah sekarang kualitas K3 bagi dampak-dampak yang bersifat biologis, metabolisme biologi kepada manusia itu sudah harus di-cover. Ya, jadi perlindungan harus sampai ke sana. Yang ketiga soal formalisasi tenaga kerja informal. Iya. Kita nih di seluruh dunia banyak tenaga kerja informal yang dia tidak punya proteksi apa-apa. Ya. Karena itu sekarang harus ada cara bagaimana yang informal ini menjadi formal. Paling tidak negara mengakui mereka bekerja dan negara memastikan mereka bisa dapat perlindungan walaupun dengan sangat basic gitu. Ya. Nah, ini disepakati tahap-tahapnya dan saya rasa di Indonesia juga sudah mulai walaupun kita 10 tahun terakhir tenaga kerja formal kita malah berkurang, sekitar 10 juta orang berkurang. Nah, ini Pak Rekson Silaban, beliau yang menggawangi perjuangan dalam platform digital kemarin. Berarti Pak Rekson silakan Yang bisa menjelaskan Abang. Yang terakhir soal Palestina. Ya, Palestina dari organisasi diakui sebagai negara penuh yang ikut serta dalam kegiatan di ILO. Kira-kira begitulah. Tadinya sebagai entity. Ya, entity itu ya bisa organisasi, bisa. Tapi sekarang state disebut dia sebagai sebuah negara yang bisa ikut terlibat secara penuh dalam kegiatan ILO. Kira-kira begitu. Dan itu disetujui oleh hampir semua, hampir 100% para yang hadir. Jadi saya rasa perjuangan kita alhamdulillah berhasil dan terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman dan mudah-mudahan ini membawa dampak yang baik bagi kita bekerja di Indonesia. Dan kita berharap juga pemerintah bisa menindaklanjuti semangat dari Jenewa. Semangat dari ILO, yaitu kita tidak perlu dulu menunggu sampai konvensi jadi. Kalau misalnya sudah memang ada pasal-pasal yang bisa kita buat sebagai aturan, ya silahkan kita buat. Saya juga mengapresiasi kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Tenaga Kerja, ya, yang dari awalnya pun sudah ada semangat untuk memastikan pekerja online ini, ya, itu mendapat perhatian yang sangat serius. Dan alhamdulillah dibuktikan dengan voting. Pada waktu itu pemerintah Indonesia juga mendukung agar pekerja platform digital distatuskan sebagai atau dipredikatkan sebagai pekerja. Jadi buruh dan pemerintah bersama. Saya rasa mungkin Pak Rekson bisa menyampaikan sesuatu sedikit soal platform digital. Silakan. Yes. Jadi kawan-kawan sekalian, media yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjelaskan aja perjuangan kita di Jeneva itu supaya jangan ada simpang siur, gagal paham. Jadi seluruh dunia menyepakati bahwa yang cocok melindungi pekerja platform atau ojol ini adalah kalau statusnya dibuat jadi pekerja, bukan mitra. Itu bukan keputusan ILO, keputusan seluruh dunia oleh pemerintah dan tripartit. Tapi diputuskan di kantor ILO. Karena ada yang mengatakan begini, kita jangan mau diatur ILO. Bukan ILO itu gedung, itu hanya tempat berkumpul. Lembaga. Dan kalau ada misalnya bilang bahwa lebih bagus mitra, kok bisa-bisanya pakar-pakar seluruh dunia di ILO berkumpul menyatakan itu jadi statusnya pekerja, kok kita bisa mengatakan status lebih bagus mitra? Kan nggak masuk akal. Karena seluruh dunia sudah menyepakati, bahkan negara-negara yang sebelumnya menolak keras, sepakat untuk ini dilindungi dengan status pekerja. Karena dengan status pekerja ini, mereka akan memiliki hak kepada undang-undang ketenagakerjaan, hak berserikat, hak untuk mendapatkan pengupahan, hak untuk K3, hak jaminan sosial, hak berunding, hak untuk mempersoalkan ketika ada suspensi, atau kalau keterbukaan terhadap algoritma. Jadi ini prestasi terbesar oleh gerakan buruh sebenarnya yang melobi negara-negara lain termasuk kita. Jadi delegasi ini akan dikenang delegasi ke 133 di 113 ini akan menjadi tonggak sejarah
akan adanya pengaturan lebih lanjut di dalam negeri Indonesia dan kita siap berunding dengan pemerintah untuk kebaikan Republik. Bukan hanya untuk buruh. Kita bukan hanya pejuang untuk buruh, karena pejuang untuk membuat ekonomi Indonesia lebih bagus ke depan. Itu kira-kira, dan mudah-mudahan ini terjemahkan kepada supaya ini diterjemahkan oleh media bahwa kita perlu menjelaskan perjuangan kita di internasional untuk membela kepentingan ojol itu tidak memaksa mereka untuk semua jadi pekerja tetap. Bukan, ada dua nanti. Pekerja yang memang itu pendapatan utamanya, itu memang harus kita angkat jadi pekerja tetap. Tapi kalau itu pekerja hanya 1 jam, 2 jam, fleksibilitas, dia pekerja mandiri, tidak dipaksa untuk menjadi pekerja tetap. Karena pengusaha juga rugi dong untuk mengangkat berjuta-juta orang tiba-tiba jadi pekerja tetap. Jadi jangan salah paham, ini semua kita lakukan tanpa kepentingan apapun selain untuk kepentingan Republik kita. Terima kasih. Hero Boro. Nah, yang menerima dulu, yang menerima nih, yang menyambut. Ketua pilot Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat kepada tim delegasi Indonesia di ajang ILC-ILO yang dipimpin oleh Bapak Jumur Hidayat yang telah berhasil memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Jadi pekerja di Indonesia seluruhnya tidak hanya dipandang sebagai aset, namun sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita yang luar biasa, pekerja Indonesia dipandang sebagai suatu manusia yang bermartabat. Kita harus dukung gerakan-gerakan Presiden Prabowo ke depannya. Terima kasih. Mantap. Kemet. Ini dari pelaku ojol nih. Ini pelaku ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak keberkahan sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan waktu, ruang, dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi seluruh teman-teman pengemudi online Indonesia dalam sebuah forum dunia di ILO di Jenewa. Terutama buat Bang Jumhur yang telah memberikan support dan dukungan kepada teman-teman ojol dalam memperjuangkan nasib dan hak-haknya. Terus yang saya sampaikan menyikapi adanya isu-isu tentang mereka menolak menjadi pekerja, saya tegaskan hari ini saya dan teman-teman yang hadir ojol hari ini akan melawan terus mereka yang menjadi bandit dan aplikator. Kita akan terus bersemangat melawan mereka demi harkat dan martabat kita sebagai manusia Indonesia yang merdeka. Terima kasih. Sekarang mau jalan. Oke, makasih. Implementasi seperti apa yang dibawa ke Indonesia setelah hasil yang dibawa Ya, yang pertama begini ya, semangat tripartit yang berangkat ke ILO Jenewa ya, itu dari buruh, pengusaha, dan pemerintah itu punya semangat yang sama lah, Indonesian Incorporated. Khususnya pemerintah dan pekerja punya niat yang sama untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Karena itu tidak ada pertentangan antara buruh Indonesia dengan pemerintah Indonesia di sana. Dalam berbagai voting kita selalu satu suara. Ya, alhamdulillah termasuk salah satunya kepada platform ekonomi digital, kemudian peningkatan perlindungan pada dampak-dampak biologis, kemudian juga kepada pekerja laut internasional, dan semua votingnya itu satu arah satu iring. Jadi kita alhamdulillah dengan pemerintahan yang sekarang buruh punya harapan besar adanya perbaikan kesejahteraan dan tentunya perlindungan bagi mereka, dan itu dibuktikan ketika kita berada di Jenewa ILO. Pak, tambahan untuk ini Pak, ada undang-undang untuk pekerja transportasi online nih Pak. Ya. Ini kan juga cukup sudah seharusnya secepatnya untuk dilakukan Pak. Oke. Seperti dinyatakan tadi bahwa dengan adanya semangat dari ILO Jenewa untuk menjadikan regulasi sebagai konvensi itu undang-undang dunia lah gitu ya.
konvensi, kemudian meminta negara-negara untuk meratifikasi dengan rekomendasi itu bukti bahwa dunia udah punya semangat yang sama. Nah, karena itu semangat ini memang belum detail pasal per pasal, baru dilakukan tahun depan. Nah, kita berharap pemerintah Indonesia bersama-sama dengan kita, yuk kita dialog bagaimana menjadikan semangat Jenewa yang untuk khususnya platform digital ini, ya, dan juga pelaut dan sebagainya, itu kita realisasikan dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa kita buat. Apa itu peraturan pemerintah atau mungkin sebelumnya Perpu dan sebagainya. Jadi intinya kita melanjutkan semangat dunia lah, yang juga sumbangan dari orang paling besar loh, orang Indonesia yang jadi pengendara daring. Sekarang nggak ada di dunia yang lebih besar dari Indonesia. Gitu. Jadi kita menyumbangkan pikiran ini kepada dunia juga sebetulnya itu. Artinya akan dibawa kepada pemerintah ini untuk secepatnya Pak. Untuk Siap. langkah selanjutnya untuk menegaskan adalah berdialog dengan pemerintah. Berdialog dengan stakeholder, termasuk pemerintah semua. Kira-kira itu. Indikator juga berarti. Oh iya. Pasti. Pasti. Kita nggak mungkin bikin rugi orang. Kita pengen mereka untung semua, tapi semuanya happy. Semua orang boleh kaya, orang boleh makmur, tapi tidak boleh ada ekspektasi delong palong. Expectation of man by man. Tidak boleh ada ekspektasi the person par the person. Itu nggak boleh. Jadi orang boleh kaya, tapi nggak boleh menghisap. Itu intinya. Kira-kira seperti itu. Waktunya yang di Ya, itu dalam dekat lah. Nanti. Langkah-langkah tim Oke. Ya, saya rasa Biasa. pokoknya selesai baik-baik aja lah. Nggak usah ribut. Oke. Langkah tim delegasi untuk buruh Indonesia bagaimana, Pak? Ya, kita konsolidasi terus. Konsolidasi. Pasti loh. Oke. Oke ya. Thank you ya. Makasih. Makasih. Foto bareng Pak. Foto bareng Pak. Foto bareng. Oke, benar aja luar biasa. Luar biasa.